Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang setia dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat bergabung dalam waktu saat teduh untuk sama-sama belajar firman Tuhan di channel ini. Semoga Roh Kudus senantiasa membimbing kita dalam hikmat dan pengertian untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu. Sahabatku, sekarang kita akan masuk dalam pendengaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang maha baik, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur dan pujian dari kedalaman hati kami. Kami bersuka cita karena memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami tanpa syarat. Ya Bapa, saat ini kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu untuk belajar firman-Mu. Berkatilah kami melalui apa yang kami dengarkan, sehingga kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, tentunya setiap orang ingin mengalami kehidupan yang berkelimpahan, bukan kekurangan. Jadi, dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar dari kisah mujizat pelipat gandaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mari kita baca Markus 8 ayat 1-9. Pada waktu itu, ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi makan roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang, lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Dari kisah tersebut, ada beberapa kunci untuk terjadinya pelipat gandaan yang bisa kita terapkan dalam hidup kita. Mari kita lihat apa sajakah kunci-kunci tersebut. Kunci yang pertama untuk pelipat gandaan adalah memakai apa yang kita miliki saat ini. Markus 8 ayat 5, Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Banyak orang ingin diberkati terlebih dulu, baru memberi kepada orang lain. Akan tetapi, cara kerja kerajaan Allah tidaklah demikian. Kita harus memakai apa yang kita miliki saat ini, seberapa sedikit pun apa yang kita miliki itu. Secara logika, 7 roti dan beberapa ikan kecil tidak akan bisa memenuhi kebutuhan makan untuk ribuan orang. Tetapi di saat kita memberikan apa yang ada pada kita, maka Tuhan memberkatinya menjadi berlipat ganda. Setiap orang pasti memiliki sesuatu untuk diberikan kepada orang lain, bukan hanya berupa hal yang material, melainkan hal yang non-material seperti kasih dan perhatian bisa kita berikan kepada orang lain. Dan firman Tuhan mengatakan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35,
Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kunci yang kedua untuk pelipat gandaan adalah mengucap syukur atas apa yang kita miliki. Markus 8 ayat 6, lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Banyak orang hanya melihat berkat-berkat yang dimiliki oleh orang lain dan tidak mengucap syukur atas berkat-berkat yang dimilikinya. Padahal mengucap syukur atas apa yang kita miliki adalah kunci pelipat gandaan agar kita menerima berkat-berkat yang lebih besar. Kunci yang ketiga untuk pelipat gandaan adalah mengucapkan berkat atas apa yang kita miliki. Markus 8 ayat 7, mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Setiap orang pasti mempunyai berkat-berkat yang diberikan oleh Allah, baik itu berkat keuangan, berkat kesehatan, kebahagiaan, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh mengucapkan kutuk atau bersungut-sungut tentang berkat-berkat yang kita miliki, terutama apabila berkat itu hanya sedikit saja. Kita harus memperkatakan berkat di atas segala sesuatu yang kita miliki, karena semua yang baik adalah pemberian dari Allah. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, kunci-kunci untuk mengalami pelipat gandaan dalam semua bidang kehidupan kita adalah dengan memakai apa yang kita miliki saat ini, mengucap syukur dan mengucapkan berkat atasnya. Dan ingatlah bahwa Tuhan adalah sumber berkat kita, bukan pekerjaan kita, bukan perusahaan kita. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi benih yang bertumbuh sebagai pohon besar dan menghasilkan buah-buah yang melimpah di dalam hidup kita. Mari kita berdoa menutup waktu saat teduh kita hari ini. Bapa kami yang ada di sorga, kami sudah selesai mendengarkan pengajaran firman-Mu. Meteraikanlah apa yang kami dengarkan di dalam hati kami, dan berikanlah pengertian untuk bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami percaya Engkau Allah sumber berkat kami, dan kami datang kepadamu dalam kerendahan hati untuk belajar mengalami pelipat gandaan dalam setiap bidang kehidupan kami. Dan kiranya melalui semua berkat yang kami terima, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.